Smart Viewers, welcome back to Sore-Sore Seru. Seru banget. Oke, kita masih bersama dengan Kak Erwin dan Kak Richard di sini. Alright. Nah, balik lagi ngomongin mengenai Mosello. Nah, mungkin dari segi visinya atau mungkin dari segi yang paling berkembang rasanya selama 2 tahun ini itu apa sih selama perjalanan? Mungkin dari kerja sama timnya, bebas dalam aspek apapun kira-kira yang paling berasa kontras Mosello dulu dan sekarang itu apa sih? Mungkin dari Kak Erwin dulu, mungkin nanti boleh dilanjutkan oleh Kak Richard. Kalau dari visi misi sih nggak berubah ya. Maksudnya kita di awal memang pengennya bantu industri kreatif. Mungkin yang paling banyak berubah adalah dari sisi produknya gitu. Karena memang yang tadi Richard bilang di awal kita ketemu marketnya, tapi kita nggak diwan gitu. Kita nggak mendefinisikan customer kita siapa sih sebenarnya. Akhirnya kita coba memaksakan produk yang kita buat ke market itu, which is yang market itu kita nggak definisiin, maksudnya dia siapa, dia apa, dan lain sebagainya. Akhirnya setelah kita ketemu customer-nya kita siapa, usernya ini kita siapa sih, secara persona, secara karakter dan pengetahuan, akhirnya produknya juga sedikit agak menyesuaikan gitu. Jadi kalau dulu benar-benar basisnya chat banget, yang kita nggak kepikiran commerce-nya gimana, akhirnya berubah di sisi produknya, mulai ada discover-nya gitu, mulai ada, terus kita akhirnya juga startnya sebenarnya dari aplikasi doang, tapi akhirnya ada request dari merchant-merchant kita kalau dari handphone doang nggak enak nih ngeliatnya gitu, buat upload produk susah, akhirnya kita bikin website kita gitu. Jadi perubahan paling besar mungkin dari sisi produk lah gitu. Terus yang kedua, kalau dari sisi tim lebih apa ya? Mungkin lebih dewasa sekarang ya timnya gitu. Karena dulu kan masih menyesuaikan, masih melihat sana sini, masih melihat kanan kiri. Tapi terutama setelah pandemi ini, maksudnya setelah banyak bisnis yang kena hit juga, dan Mosello bisa survive dan bisa growing malahan di tengah pandemi ini, juga impact ke tim, kayak wah ternyata apa yang kita udah buat selama ini secara konsisten punya dampak ya, dan akhirnya juga punya dampak ke diri mereka sendiri. Maksudnya kayak Mosello, kita tidak melakukan PHK sama sekali selama pandemi, tidak ada pemotongan gaji, semua THR kita bayarkan semuanya, jadi itu juga punya impact ke tim kan. Ternyata apa yang mereka lakukan secara konsisten, yang penting mereka believe, pasti akan punya dampak, tinggal nunggu waktunya aja gimana. Jadi tim jadi lebih dewasa sekarang, jadi lebih punya ownership yang lumayan tinggi, alignment-nya juga oke, walaupun ya karena lagi work from home jadi agak adjust aja lah karena harus video call, dan lebih ke sana aja sih. Oke. Mungkin dari Kak Richard ada mau menambahkan juga? Atau sudah terjawab? Apa ya? Sudah terjawab sih. Mungkin kalau tambahan dari sisi bisnis, jumlah transaksi sih. Oh, jumlah transaksi. Dan sebelum-sebelumnya ya signifikan lah gitu, which is good. Ya artinya juga mungkin ini yang gue selalu bilang itu ke tim juga, kalau ngelihat transaksi naik, itu jangan ngeliatnya, wah bisnisnya ini ya, maksudnya jangan lihat secara internal kita aja gitu, oh berarti Mosello bagus nih gini-gini. Jangan lupa, makin banyak transaksi, berarti impact kita makin gede gitu. So, ya, itu sih yang selalu gue ingetin gitu. Jadi jangan kayak self-centered, oh, wah hebat nih kita nih gini-gini, jangan lupa nih, impact-nya makin gede, tanggung jawabnya makin besar, harus banyak lebih yang dipikirin. Ya itu, jadi bedanya itu yang paling kontras banget sih waktu awal dan sekarang ini. Apa ya, ada momen tertentu nggak yang membuat kakak berdua tuh sadar kalau oh iya ternyata Mosello ini tuh dinotis orang loh, ternyata bisa dari sisi expertnya atau dari sisi bayarnya itu benar-benar mereka akhirnya menjadi ke-trigger untuk terus-terusan mencari Mosello ini, Kak. Ada momen tertentunya nggak, Kak? Dari siapa dulu? Atau Iya. boleh dari Kak Richard, atau mungkin memang kayak ini stabil aja gitu jalannya, atau mungkin kayak ada tiba-tiba langsung wup gitu.
Oh, maksudnya momen kayak gitu. Momen seperti Ya itu momen maksudnya. yang Ya akhirnya jadi kayak ya turn ya langsung aja keputar gitu kayak tiba-tiba langsung naik gitu. Ada nggak sih kayak gitu Kak momennya? Itu yang pas kita coba itu sih, ada bunganya ya, buket itu. Jadi Itu memang karena dunia romansa ini ya selalu membawa juga ke dunia bisnis ya. Woi. iya, mungkin karena produknya orang udah tahu what to expect ya. Bunga kan gitu-gitu aja, Iya, iya. tidak akan berubah gitu kan. Dan ya itu sih mungkin yang pertama yang bikin itu sih. Dan ilustrasi ternyata orang cari gitu. Ilustrasi portrait gitu kayak. Itu kan sebetulnya kayak buat apa sih muka lu digambarin gitu. Selain biasanya kan buat hadiah pembicara gitu. Tapi ternyata demand-nya ada banget gitu. Itu sih yang kita lihat, wah oke juga nih gitu. Jadi nah that moment itu sih. Oke. Kak Nathan, beliin kok bunga ya Kak. Wah, ya. Kode keras. Waduh. Ini yang Nanti paling terkenal Marcelo. invoice-nya kali ini digantinya berarti bunga aja ya. Nggak usah itu. Oke dari Kak Bunganya Erwin. seharga invoice. Ya. Bunga bank berarti sama aja dong. Waduh. Gimana? Oke, dari Kak Erwin mungkin ada lanjutannya. Dari gua mungkin ada beberapa ini sih, ada beberapa event yang men-trigger akhirnya membuat kita merasa, oh Marcelo kasih dampak. Yang pertama yang kita surprise banget itu kita dapat penghargaan dari Google Play dan kita di highlight sama App Store juga. Jadi di highlight sama App Store soal aplikasi Made in Indonesia, ada beberapa kali lah. Dan surprise-nya itu di App Store kita di highlight berbarengan dengan unicorn di Indonesia gitu. Maksudnya kita kan masih baru tapi kita di highlight berbarengan dengan mereka. Jadi lumayan men-trigger kita, tim internal juga, apa yang kita buat ternyata dihargai ya sama orang-orang di luar, sama platform gitu. Terus dari Play Store juga dapat penghargaan beberapa kali, yang paling gede terakhir itu Hidden Games ya. Hidden Gems. Iya, Hidden Games apps. Jadi aplikasi 2019 ya tahun lalu. Itu kita dapat penghargaan dari Google Play Store. Itu juga men-trigger kita juga, maksudnya dari banyak aplikasi bagus di Indonesia, Marcelo dipilih untuk mendapatkan penghargaan itu gitu. Itu trigger yang pertama. Trigger yang kedua, setelah teman-teman dekat sih sebenarnya, teman-teman dekat mulai pakai. Itu kan selalu isunya di situlah, ketika kita bikin sesuatu dan kita nggak mempromosikan ke mereka, tapi mereka tahu-tahu pakai, itu bikin seneng gitu. Entah mereka taunya dari mana, tahu-tahu mereka pakai, terus akhirnya, barulah, ternyata lo yang bikin kayak gini. Iya, jadi kadang jadi momen buat bahan ngobrol juga buat teman-teman lama yang udah nggak pernah ngobrol gitu. Jadi jadi ada bahan pembicaraan. Lo yang bikin promo dong, waduh. Iya biasa kayak gitu. Waduh. Jadi setiap member di tim Marcelo tuh punya satu kode, jadi dari gitu. Satu kode referral. Iya, kode referral buat mereka kasih ke teman-temannya, itu kita kasih lah. Itu yang kedua. Terus yang terakhir memang momen ini apa ya, ngomongnya good problem ya. Yang terakhir yang membuat kita merasa Marcelo tuh memberikan dampak yang lumayan besar ketika aplikasi kita lemot. Jadi kita ada aplikasi sempat adalah problem lah. Biasalah masalah scalability lah. Traffic tinggi, terus mulai agak lemot. Wah, yang marah-marah banyak. Tahu-tahu review kita dikasih bintang 1 gitu, wah aplikasinya kok lemot sih gitu. Di satu sisi stres, di sisi lain, wah ternyata Marcelo memberikan dampak, karena ketika aplikasinya lemot, banyak orang marah-marah. Dibanding ketika aplikasi kita lemot nggak ada yang respon gitu kan, berarti kan ada yang pakai apa enggak sih ini aplikasi. Terus Kak Ahud pernah lihat di YouTube-nya, itu kan ada yang workshop, ya kan ada bikin apa tuh yang tadi mug gitu kan, digambar, dilukis, itu juga termasuk dalam workshopnya. Nah itu akan ada rencana untuk menyelenggarakan lagi nggak Kak setelah permasalahan corona ini selesai? Erwin mungkin jawab. Iya, akan kok. Karena Amin. itu memang komitmen
komitmen kita, karena namanya industri kreatif setelah kita pelajari bukan cuma masalah produk, tapi juga masalah edukasi. Jadi workshop juga satu kita mengedukasi masyarakat, ini produk misalnya harganya sekian karena dibikinnya kayak gini loh. Oh iya, bikinnya ternyata susah ya. Oh bikinnya tricky ya. Oh bikinnya butuh skill ya, bukan cuma di print doang ya gitu. Itu satu, kita mengedukasi masyarakat soal itu. Yang kedua, kita juga mengedukasi merchant-merchant kita, ekspor-ekspor kita dengan workshop-workshop itu. Jadi karena mereka banyak pebisnis baru juga yang memang nggak tahu harus kemana, punya skill, bisa membuat produk, tapi untuk mengembangkan bisnis kan lain cerita ya. Jadi kita memang itu komitmen kita untuk mengembangkan industri kreatif, bukan cuma bikin transaksinya membesar, tapi juga mengedukasi para pelaku dan para pengguna itu. Jadi pasti akan ada. Tunggu kondisinya aman lah. Amin ya. Amin. Mungkin boleh di sharing, boleh dari Kak Richard atau dari Kak Erwin, ini sosial media dan lain-lain yang berkaitan juga. Erwin, boleh? Dari gua? Oke. Sebenarnya paling gampang udahlah tinggal buka Google, search aja Moselo gitu, MOSELO. Karena balik lagi ke pertanyaan di sesi pertama, ini keywordnya aneh, nggak ada yang pakai. Jadi pasti ketemu websitenya kita, Instagramnya kita, Play Store-nya kita, App Store-nya kita, ketemu semua. Jadi paling gampang sih sebenarnya tinggal Google aja Moselo, MOSELO, itu udah ada website kita, moselo.com, Instagram tuh Moselo App. Ada Moselo App, ada app kita memang mainnya di aplikasi, app kita di Play Store sama di App Store juga ada, tinggal search aja Moselo, itu pasti ketemu. Dan memang cuma satu-satunya gitu, karena Mantap. itu keywordnya aneh aja. Unik ya itu. Unik nggak ada. Top of nggak ada yang mind pakai langsung. juga. Iya. Nah, kalau misalnya juga mungkin ada gimana bilangnya, event atau mungkin ada promo-promo terdekat atau mungkin juga misalnya sekarang kan udah bulan apa? Udah masuk nanti ada 11-11 atau 12-12 juga ada, gue nggak tahu ya. Nah ini kira-kira dalam waktu dekat ini kira-kira ada yang bisa di-sharing mengenai updatean-updatean dari Moselo-nya tersendiri? Updatean promo sih banyak lah ya, maksudnya kita kasih gratis ongkir juga, kita ada promo payday juga. Itu tinggal dicek aja di sosial media atau di app-nya kita atau di website-nya kita di Moselo. Paling untuk bulan depan kita bakal adain satu festival webinar. Jadi tapi lebih ke kreatif, namanya Moselo Creative Talk Festival. Nanti bisa dicek aja di Instagram kita. Ini belum dipublish kemana-mana nih sebenarnya, jadi baru teaser, akan ada itu, tinggal pantengin aja Instagramnya kita atau app-nya kita atau website-nya kita, nanti semua informasi akan ada di sana. Itu bentuknya adalah webinar kreatif yang akan membahas topik kreatif dari para pelaku kreatif. Isinya kan ada banyak webinar gitu, jadi tinggal pilih aja slot-slotnya yang mana, mau ikut yang mana. Wah, mungkin ada boleh dikasih tidbits kecil gitu. Kira-kira mungkin ada salah satu pembicaranya atau mungkin sesi apa yang akan dibicarakan lebih detailnya? Kalau boleh. Kepo ya. Kalau boleh. Gitu. Kalau jangan, belum. Emang ya, saya udah hampir jatuh. Udah minta jantung lagi ya memang. Ada yang masih discussion soalnya. Takutnya nanti di-lock sama orang lain lagi. Oh iya bener. Oke, nah kita udah sampai di ujung acara. Buat Smart Viewers sudah thank you banget untuk Kak Richard dari Kak Erwin udah join bersama kita ngobrol-ngobrol pada hari ini. Wah. Thank you. Thank you. Untuk di lain kesempatan mudah-mudahan nanti kita bisa tentunya ngobrol-ngobrol lagi, atau mungkin nanti Binus TV akan mampir kalau pada saat akan ada nama Moselo market offline ya gitu. Oh iya. Bisa. Ya, jadi media partner. Waduh. Iya, betul. Oke, terima kasih untuk pada hari ini kita udah ngobrol-ngobrol. Smart Viewers, minggu depan tentunya kita comeback lagi untuk ngobrol-ngobrol dengan narasumber-narasumber lainnya. Pokoknya yang penasaran, di hari dan yang sama kita akan balik lagi. Sampai jumpa, akhir kata Nathan pamit. Ana pamit. Ya, sampai jumpa di minggu depan. Bye-bye. Ya, bye. Bye. Thank you.